Selama 2 hari, 4 dan 5 Juli 2025, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Jayapura. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 6 dekade, perjuangan panjang rakyat Papua, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk hak-hak masyarakat adat, Albert K. Barume, hadir secara informal langsung dan mendengarkan jeritan hati masyarakat adat, yang selama puluhan tahun menjadi korban berbagai bentuk ketidakadilan. Kunjungan ini merupakan langkah penting, yang disambut hangat oleh berbagai komunitas adat, Dewan Adat Papua, serta lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Aman Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan Media Jubi, yang memfasilitasi pertemuan tersebut. Masyarakat adat korban militerisasi, korporasi, perampasan tanah, dan pelanggaran hak asasi manusia, berkesempatan menyampaikan secara langsung pengalaman mereka, tentang apa yang mereka sebut sebagai ekosida, perusakan alam, genosida, pemusnahan massal, dan etnosida, penghilangan identitas budaya. Dalam suasana penuh keprihatinan dan haru, satu persatu para tokoh adat, perempuan, dan pemuda bercerita. Mereka mengisahkan tentang hutan, yang dibabat habis oleh perusahaan kelapa sawit, sungai yang tercemar limbah tambang, perempuan yang diperkosa dalam operasi militer, serta anak-anak yang tumbuh di tengah bayang-bayang ketakutan. Albert Barume, dengan penuh empati, mendengarkan dan mencatat setiap kisah yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa, mendengarkan langsung suara korban adalah mandat dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya sebagai pelapor khusus PBB. Albert juga melakukan pertemuan bersama perwakilan pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta lembaga swadaya masyarakat. 5 tuntutan bangsa Papua kepada PBB. Dalam kesempatan ini, perwakilan masyarakat adat Papua, termasuk Victor Yeimo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, KNPB, menyampaikan tuntutan penting kepada Barume dan komunitas internasional. 5 tuntutan utama yang mereka serukan adalah, pertama, permintaan kunjungan resmi PBB ke Papua, dalam kerangka prosedur khusus Dewan HAM, yang selama ini selalu ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kedua, pembentukan mekanisme investigasi independen, terhadap pelanggaran HAM berat jika akses resmi tetap diblokir. Ketiga, penyusunan resolusi khusus tentang Papua di Majelis Umum PBB. Keempat, penghentian kerja sama lembaga-lembaga PBB, dengan institusi pemerintah atau korporasi, yang terlibat dalam pelanggaran hak masyarakat adat di Papua. Kelima, pengakuan hak menentukan nasib sendiri, bagi bangsa Papua sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Victor Yeimo menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bukti bahwa, Papua aman untuk dikunjungi, dan alasan keamanan yang selama ini selalu dijadikan dalih oleh pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran badan-badan PBB tidak lagi relevan. 14 permintaan ditolak Indonesia. Kunjungan pelapor khusus Albert Barume ini menjadi momentum penting, terutama di tengah kegagalan sistemik perlindungan hak asasi manusia di Papua. Sejak 2004 hingga kini, setidaknya 14 kali permintaan kunjungan dari Komisi HAM PBB ke Papua ditolak oleh pemerintah Indonesia. Dalam Universal Periodic Review, UPR, 2023, sejumlah negara anggota PBB mendesak agar akses internasional dibuka ke Papua, namun seruan itu tidak diindahkan. Pacific Island Forum, PIF, dan African, Caribbean and Pacific Group, ACP Group, juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemantauan HAM di Papua, yang hingga kini diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Sementara di lapangan, masyarakat adat terus berhadapan dengan perampasan tanah ulayat, konflik agraria, deforestasi, ekosida, dan kekerasan aparat keamanan. Gugatan hukum adat terhadap konsesi-konsesi perusahaan besar, khususnya di sektor sawit dan tambang, hampir selalu berujung pada kekalahan masyarakat adat di meja hijau. Tahun 2025, krisis Papua kian dalam. Tahun 2025 menandai eskalasi serius konflik dan krisis kemanusiaan di Papua. Di berbagai wilayah seperti Intan Jaya, Duga, Puncak, dan Yahukimo, kekerasan bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat keamanan Indonesia terus memanas. Serangan terhadap warga sipil, pembakaran rumah, pembunuhan tokoh-tokoh agama dan adat, hingga pembunuhan aparat keamanan terus terjadi. Kematian Enos Tipagau, Komandan Kodap 8 Soanggama OPM, dalam operasi militer Juli 2025 di Intan Jaya, adalah salah satu puncak eskalasi kekerasan, yang menambah daftar panjang konflik bersenjata di Papua.
Namun penindakan bersenjata tak serta-merta menyelesaikan akar masalah. Di sisi lain, kebijakan pemekaran daerah baru, yang berujung pada marginalisasi lebih jauh masyarakat adat Papua juga turut memperburuk ketegangan. Arus migrasi, konflik lahan, dan eksploitasi sumber daya alam memperdalam ketidakadilan struktural, yang telah berlangsung sejak integrasi Papua ke Indonesia pada 1960-an. Menatap masa depan Papua. Masyarakat adat Papua hari ini menghadapi 3 ancaman besar sekaligus: militerisasi, ekosida, dan pemusnahan budaya. Kunjungan Albert Barume adalah sebuah angin segar dan secerca harapan, tetapi harapan itu hanya akan menjadi nyata bila komunitas internasional bertindak lebih tegas. Para aktivis adat dan masyarakat sipil Papua berharap kunjungan ini mendorong pembukaan akses penuh bagi investigasi independen internasional, tekanan diplomatik agar Indonesia menghormati hak-hak masyarakat adat Papua, dukungan internasional untuk solusi damai dan bermartabat, termasuk pengakuan hak menentukan nasib sendiri. Papua bukan sekadar wilayah. Papua adalah tanah, manusia, budaya, dan kehidupan yang layak dihormati. Jeritan rakyat Papua bukan hanya milik mereka, tetapi milik kemanusiaan itu sendiri. Kini dunia mulai mendengar. Pertanyaannya, apakah Indonesia dan dunia akan bertindak atasi konflik panjang di Papua?